Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Roy itu pemikirannya seperti orang dewasa. Dia pernah bilang kepada saya, sebuah pepatah mengatakan, serapi apapun bangkai yang disembunyikan, nanti akan tercium juga. Itu dia katakan setelah menangani suatu kasus. Saya yakin suami saya itu sakit-sakitan karena ada makhluk yang aneh di rumah ini, Pak Dukun. Jadi keluarga ibu sering diganggu di rumah ini. Iya. Pokoknya, saya ingin rumah ini dibersihkan dari segala macam gangguan apapun itu. Itu urusan gampang. Saya sudah biasa mengurusi hal seperti ini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim! Mas, itu apaan, Mas? Ya ampun! Mas, tolongin, Mas! Mas, ya ampun, Mas! Kenapa kalian mau mengusirku? Mas, harus minta bantuan Roy. Itu, anak yang ganggu itu, Mas! Ya ampun, aku takut banget. Halo? Lani tolongin, aku takut banget, ini keluarga aku digangguin sama makhluk halus. Siapa, Ma? Oh, Melani teman Mama itu ya? Kenapa dia? Diganggu hantu di rumahnya Roy mana? Roy sini, Roy. Roy cepetan. Apa sih, Pak? Roy ini ada teman mama. Dia ada gangguan di rumahnya, katanya mau ngomong sama kamu. Halo? Halo, Tante? Lani, Roy-nya mana, Roy? Lani, tolong! Roy! Halo? Halo? Hah? Aneh. Tolong jangan ganggu saya. Purwanto, kamu harus bertanggung jawab. Apa yang kamu lihat, Roy? Tante Melani dikejar sama hantu perempuan itu. Ma punya gak barang milik Tante Melani? Barang milik Tante Melani. Oh, dia pernah kasih buku, bisa? Bisa. Bentar. Mudah-mudahan kamu bisa bantu Melani ya, Roy. Ma, cepetan, Ma. Ya sabar, kan lagi dicari. Ini Roy. Ini, Ma. Bu, ya ibu juga, cuman kamu jangan lihat mukanya, kita baca-baca aja, baca-baca. Pergi, jangan deketin suami saya, pergi! Dia harus pergi denganku. Apa yang kalian lakukan? Hantunya udah nggak ada ya, Bu? Iya, udah. Ya ampun. Mas. Mbak, tolong ambilin air putih. Ya, baik, Mas. Mas. Rupanya Tante Melani suaminya gak cuma dikejar, tapi juga diancam. Kasian banget sih. Tapi aneh juga loh kalau hantu itu ngancem keluarganya Melani tanpa sebab.
Melanie memang sudah kenal dengan Roy dan pernah bertemu beberapa kali. Melanie tahu bahwa Roy seorang anak indigo. Makanya dia ingin bertanya pada Roy, gimana caranya mengusir hantu yang mengganggu di keluarga tersebut. Lani, aku nih takut banget, ya ampun. Ceritain semuanya aja, Mel. Kamu tahu kan, aku ini baru sebulan pindah ke rumah yang baru ini sama suami aku. Tapi kejadiannya tuh aneh-aneh banget. Kejadian aneh, maksudnya? Ya, gimana ya? Kayak gini nih contohnya. Tiba-tiba air keran tuh mati. Terus itu, aduh, bau busuk di sekitar rumah. Terus suami aku, dia tuh sakit kalau di dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah, sehat-sehat aja. Coba, aneh banget kan? Kok kamu baru cerita sekarang sih? Gimana ya, aku pikir tuh nggak akan ada masalah dan nggak akan bisa segawat kayak gini. Aku juga udah panggil orang pintar untuk bantuin kita berdua. Tapi hantunya malah marah sama kita berdua, tau nggak? Itu apa, Roy? Ini campuran dari garam, daun sirih, dan air. Semoga air ini bisa mengusir setan di rumah tante. Ya ampun, harusnya kamu bilang aja sama aku, nanti biar aku yang cari. Kamu jadi nggak usah repot-repot. Nggak bisa tante, harus Roy sendiri yang bikin. Bawa pulang ya tante. Makasih ya, tapi ini gimanain? Air itu tante campur sama baskom buat air pel aja tante. Oh iya tante, semua ruangan dipel ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Semuanya dipel. Dicobain aja, mudah-mudahan berhasil ya. Makasih ya, tapi aku masih bingung nih, kenapa ya kita bisa kayak begini? Apa kita punya kesalahan yang kita nggak sadarin ya, Roy? Tante, Roy minta tangannya tante. Boleh. Aduh, gimana ini? Aku harus membawa anakku ke rumah sakit. Tapi aku nggak punya duit. Bu Nastiti, gimana rencana jual rumahnya? Jadi kan? Jadi Mbak, jadi. Ayo silakan iya. duduk. Gini, setelah saya tawarkan rumah ibu ke teman-teman saya, itu banyak banget yang minat loh Bu. Syukurlah. Kalau begitu, bawa aja langsung kemari. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa ya rumah ibu mau dijual? Saya kan sudah tidak punya suami, Mbak. Saat ini, anak saya yang sematawayang ini juga sakit, harus dibawa ke dokter. Tapi saya nggak punya duit. Oh gitu, ya sudah. Nanti saya akan ajak supaya peminatnya ke sini, biar bisa bicara langsung ya sama ibu. Iya, lebih cepat lebih baik, Mbak Syahnas. Tapi Bu, calon pembelinya mau lihat langsung dari keaslian surat rumah tersebut. Tapi saya kan sudah kasih fotokopiannya, Mbak. Ini ya Bu, mereka itu mau ngecek langsung keaslian dan keabsahan surat tersebut. Jadi Ibu percayakan saja sama saya, surat-suratnya bakal aman. Ini kan juga biar transaksinya cepat Bu. Oh, gitu ya. Iya Bu. Baik, saya ambil dulu ya. Oh iya boleh. Yes, akhirnya gue punya banyak duit nih. Ini Mbak, tapi tolong ya, tolong simpan baik-baik surat ini. Baik Bu, ya udah kalau gitu saya permisi ya Bu, saya mau ketemu sama calon penjual rumahnya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan rumah ini cepat terjual supaya aku bisa membawa anakku ke rumah sakit. Ada apa, Roy? Tante, rumah yang tante beli itu, tante beli dari Bu Nastiti kan? Iya. Emang kenapa? Tante beli lewat perantara ya? Iya, Syahnas. Terus perempuan yang namanya Bu Syahnas itu siapa yang tante? Itu adik dari suami aku. Kenapa memang? Jadi kamu beli rumah itu lewat perantaranya adik ipar kamu? Tapi
Apa hubungannya jual beli rumah dengan apa yang ngeganggu tantenya Roy? Roy juga kurang tahu sih. Roy harus cari tahu lagi tante. Apa Bu Nastiti itu nggak rela kali rumahnya jadi milik orang lain, makanya dia gangguin terus. Kalau nggak rela, kenapa dia mau jual rumahnya ya? Tante, maaf tante, tapi tante udah bayar lunas kan rumah itu? Ya udahlah, makanya kan kita berani nempatin rumah itu. Roy, gak sopan nanyanya begitu. Ya kan retake doang, Mam, biar lebih jelas. Makasih banyak ya, kalau gitu aku pamit dulu. Nanti bilangin sama Roy, makasih untuk air garamnya. Jangan lupa itu kamu campur seember air, terus kamu pakai buat ngepel ya. Iya, nggak akan lupa kok. Kenapa sih? Yaudah. Kayak ada yang kamu pikirin. Ini loh, aku tuh kepikiran sama omongannya Roy tentang rumah aku. Maaf ya, Roy itu emang kalau dapat penglihatan mata batin, dia pasti kadang nggak pakai filter atau nggak ngomongnya semua tuh main diomongin aja, jangan dipikirin ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman masalahnya kan, aku tuh perasaan udah bayar banget deh, lunas lagi ke Bu Nastiti. Lewat Shana sih. Tapi kenapa ya jadi kayak begini? Aku bingung banget. Ya, udah nggak usah terlalu dipikirin ya omongannya Roy. Ya udah, nanti biar aku cross check lagi deh. Makasih ya. Ya, Dah. dah. Papa udah pulang? Ma? Ketemu nggak tadi sama Melanie? Dia baru aja pulang tuh. Enggak. Terus Melanie udah ketemu sama Roy? Udah. Gimana? Roy bisa bantu masalahnya Melanie? Ya gitu deh, Pa. Mama tadi tuh sampai nggak enak sama Melanie. Biasalah Roy tuh kalau ngomong tuh, masa dia nanya ke Melanie rumahnya udah dibayar lunas atau belum? Aduh. Lain kali Mama kasih tahu Roy, kalau ngomong itu jangan ceplas-ceplos. Udah dikasih tahu berkali-kali. Roy, duduk. Papa pengen ngomong sama kamu. Iya. Hah? Roy udah tahu kok Papa mau ngomong apa. Tadi tuh Roy cuma tanya doang karena Roy pengen tahu. Kalau Tante Melanie itu udah lunas belum bayar rumah itu. Roy itu mau cari tahu kenapa hantu itu menghantui Tante Melanie. Kan bisa aja hantu itu menghantui Tante Melanie karena Tante Melanie belum lunas bayar. Bekas banget. Belum nanya udah tahu. Susah mah punya anak indigo. Belum diomelin udah ngomel duluan. Makanya. Karma buruk yang dilakukan seseorang ternyata jadi berakibat keburukan dan malapetaka di keluarga pelakunya. Ternyata itu yang terjadi di kasus ini. Kamu kenapa sih tiba-tiba nanyain pembayaran rumah ini? Enggak Mas, mau mastiin aja. Barangkali aja arwah itu tuh ngehantuin kita gara-gara hutang. Ya kan? Aku udah bayar lunas. Lewat adik aku sebelum dia meninggal. Ya tapi gimana aku mau tahu coba? Kan aku juga nggak lihat langsung pembayarannya. Ya kan? Jadi kamu nuduh almarhumah adik aku untuk berbuat curang? Ya nggak gitu juga, aku cuma tanyain doang kok. Soalnya kan Roy ngeliat hal itu di mata batinnya. Jadi karena omongan anak kecil itu, dan sekarang kamu nggak percaya sama aku dan adik aku? Aku cuma bilang apa yang dia lihat dengan mata batinnya, Mas. Nggak usah marah-marah gitu deh. Roy itu nggak tahu apa-apa. Ya, dia nggak tahu keadaan kita. Bisa aja kan dia salah. Makanya aku mastiin lewat kamu, Mas. Sertifikat hak milik rumah ini atas nama kamu. Gak mungkin kita bisa balik nama kalau kita emang belum melunasinnya. Jadi gimana ya? Kenapa? Mas, kita jadi kan jalan-jalan? Jadi dong, Ma. Asik, ke tempat makan biasa kita ya. Akhirnya jalan juga. Anak kecil loh, Ma, di belakang, Ma. Ada hantu, Mas! Mas! Awas, Mas!
Awas! Awas! Roy, bangun Roy. Roy, Roy, bangun Roy. Roy. Awas! 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 Kenapa kamu? Orang mimpi buruk, Pak. Emang kamu mimpi apa sih Roy? Orang mimpi ada sepasang suami istri yang tabrakan. Siapa yang tabrakan? Orang juga kurang tahu. Terus penyebab kecelakaan itu apa? Kamu tahu? Sepertinya saat mereka lagi jalan, ada yang membuat mereka panik. Makanya mereka kecelakaan. Roy. Roy. Gak jelas tuh, Pak. Itu gambar jalanan Roy. Kayaknya sih gitu, mah. Terus maksudnya? Orang juga kurang tahu, Pak. Oh, berarti maksud gambar itu kita bakal jalan-jalan. Koko sama Roy, cek kakek ya. Mama sama papa ke ruang tengah. Iya, Mah. Loh, Pak. Kok berantakan gini sih, Pak? Wah, jangan-jangan ada maling masuk. Maling? Mana mungkin? Ya, terus kalau gitu perbuatan siapa ini? Ada apa, Kek? Ya, Kek, kenapa? Ada roh jahat masuk ke dalam rumah kita. Kek, itu juga, Kek. Di ruang tamu ada barang jatuh-jatuhan, Kek. Oh, Iya, Kek. Itu kayaknya mama sama papa lagi cek deh. wah, itu ulah roh jahat. Kamu berdua hati-hati ya. Iya, Kek. Iya, iya. Siapa itu? Ini pasti bukan perbuatan manusia, Ma. Wah, gimana dong? Wah, itu, Pak! Hantu! Kabur, Ma! Pak nggak bisa gerak ini! Papa juga! Kaki Papa nggak bisa digerakin. Gawat. Kenapa? Papa sama mama diserang sama hantu itu. Ayo kita bantu mereka. Ya, kok. Kita bantu aja, kok. Jangan lupa air suci. Ya. Nah, itu. Ayo. Roy, bantu Roy! Kenapa kamu ganggu keluargaku? Kamu menghalangi aku. Siapa yang menghalangi kamu? Kamu membantu Melani. Jadi, kamu ganggu keluargaku karena aku udah bantuin Tante Melani. Aku itu bantu semua orang yang kamu ganggu. Jangan halangi aku. Sekarang, jangan ganggu mereka, apalagi keluargaku. Dunia kita udah berbeda. Lebih baik kamu pergi sekarang. Mereka menyakitiku. Pergi! Terpaksa aku makan ini. Pergi! Hantu itu menyerang siapa saja yang dirasa menghalanginya. Saya dan papanya tidak luput dari serangan hantu itu. Saya dan papanya jadi bingung dan ketakutan karena kami tidak tahu terlibat dalam masalah apa. Semuanya masih belum jelas. Main di mana kita, Roy? Kita main aja yuk. Kok berhenti, Roy? Ada apa, Roy? Anak itu. Siapa anak kecil itu? Roy, pernah lihat dia dalam mimpi, Roy. Dalam mimpi? Iya, dalam mimpi Roy. Roy lihat dia
dia bikin sepasang suami istri tabrakan. Tapi hantu itu sudah hilang, Roy. Sepertinya anak itu ingin menunjukkan sesuatu pada Roy. Itu dia! Hah? Tunggu! Roy, tunggu, Roy! Kita sudah jauh dari rumah. Mendingan kita pulang aja. Iya, Roy. Nanti papa sama mama kamu cariin kamu. Ya, tapi Roy yakin banget kalau dia itu menunjukkan sesuatu ke Roy. Jangan, Roy! Jangan! Itu mereka jebakan. Oh iya, aku lupa masukin isi yang di botol yang dikasih Bu Melani. Cairan apaan sih ini? Kok aneh banget ya? Apaan sih? Biasanya kan kalau buat ngepel harum. Tapi bodoh dah. Apa yang kata Bu Melani aja. Kok perasaan merinding ya? Apaan sih? Jangan takut. Aku Roy. Bukan musuhmu. Namaku Roy. Kamu siapa? Dari. Dari apa alasan kamu mendapatkan dirimu? Hah? Apa dia ngomong kali ini di hadapanku? Astaga, kok ini malah didiemin kayak gini sih? Si Mbak mana lagi, Mbak? Mbak! Astagfirullah. Mbak ini kok didiemin kayak gini sih? Maaf Bu, saya tadi dari kamar. Tapi kan ini masih berantakan, kok malah di kamar sih? Maaf Nyonya, saya tadi ngumpet takut. Takut apa? Tadi waktu saya lagi ngepel, ada setan Nyonya, serem banget. Setan? Iya. Rupanya kayu ini yang dipakai untuk membunuh Bu Nastiti. Rupanya cerita ini ada sangkut pautnya juga dengan pembunuhan. Hah? Roy harus kasih tahu Mama sama Papa. Rangkaian jawaban dari misteri hantu yang meneror Melani mulai muncul satu persatu lewat penerawangan Roy. Tapi Roy belum bisa menyimpulkan semuanya jadi sebuah jawaban yang pasti. Saya jadi suka kasihan sama Roy. Harus berpikir berat untuk menyelesaikan masalah orang lain. Tapi saya sadar mungkin itu sudah takdir hidup Roy. Nggak ada yang berani ngepel, biar aku aja yang ngepel. Bikin pusing deh. Bismillahirrohmanirrohim. Ini apaan? Sakit! Panas! Ya ampun! Ya ampun! Tolong! Ya ampun! Pak! Pak! Astagfirullahaladzim! Tolong! Gara-gara tadi ngeliat hantu, sekarang mau ngapa-ngapain jadi takut deh. Gimana ntar kalau hantu itu nongol tiba-tiba? Jangan lagi deh. Tolong! Hah? Ibu Melani? Kenapa dia? Tolong!
Melanie, kenapa dia minta tolong kayak gitu? Rasakan balasanku. Satan. Ini kan udah dikasih air garam. Mundur kamu atau saya kasih ini nih. Ini udah dikasih air doa. Mundur jangan. Panas. Pergi. Papanya Bu Nastiti meninggal karena dibunuh, Pak. Mah. Siapa pelakunya? Ada hubungannya nggak sama Melanie? Dalam penglihatan Roy liatnya nggak terlalu jelas. Jadi Roy belum tahu siapa yang bunuh Bu Nastiti. Serem juga ya. Tapi Mama nggak yakin deh kalau Melanie terlibat. Melanie itu orang baik loh. Saya nggak berani Tuhan, saya takut. Gimana Roy? Mah, ayo anterin Roy ke rumah Tante Melanie. Maksudnya sekarang? Iya, Tante Melanie lagi butuh bantuan kita. Iya, Mama nggak enak lah kita ujuk-ujuk datang ke sana orangnya belum minta tolong Roy. Tapi kan kasihan. Kalau nggak, Papa aja yang anterin Roy ya. Roy, Papa ini baru pulang kerja. Semalam kerjaan Papa juga nggak bisa diselesaikan karena kita diserang arwah jahat. Nggak bisa. Papa harus selesaikan pekerjaan Papa dulu. Tapi kan kita harus saling membantu. Dan sekarang Tante Melanie lagi butuh bantuan kita, Pak. Papa tahu. Tapi kan kita juga punya kewajiban yang harus diselesaikan. Sekarang Papa tanya, PR kamu di sekolah udah kamu kerjain belum? Belum, Pak. Nah, kewajiban kamu aja belum diselesaikan. Terus kamu mau bantu orang lain. Papa, Mama juga punya kewajiban yang harus diselesaikan, Roy. Udah, jangan kebanyakan. Karena bikin PR. Anginnya panas banget. Kayaknya akan ada hantu yang jahat. Seperti ada aura yang jahat mendekat. Cepet banget sih. Masih aja. Udah mau tidur juga. Apa mau kamu? Aku tersiksa karena kamu. Siapa yang ganggu kamu? Itu yang aku rasakan. Sekarang kau rasakan juga. Panas! Itu salahku. Kenapa kamu menyuruh orang untuk menyakiti aku? Siapa bilang? Roy cuman suruh Tante Melanie buat berhati-hati. Karena kamu selalu ganggu dia. Air ramuan itu telah melukai dan membakar tubuhku. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi. Musnahkanlah hantu ini. Rasakan itu. Ternyata air garam pemberian Roy kepada Melanie untuk ngepel seluruh rumahnya pakai air garam tersebut membuat hantu seram itu kesakitan hingga hantu tersebut ingin membalas menyerang Roy dan kami sekeluarga. Ya Mel, kenapa? Tani, tolong. Aku harus ngomong sama Roy. Penting. Aku takut banget. Kenapa? Melanie telepon, katanya ada perlu sama Roy. Tapi kan Roy baru pulang sekolah. Biarin aja dia istirahat dulu. Halo Mel, ini Roy-nya... Panas! Roy? Mel, bentar Mel. Halo? Sakit! Loh, Papa, Mama. Kenapa kamu? Raga papaku. Roy, itu Tante Melanie telepon, dia butuh bantuan kamu. Kan Roy udah bilang. Ya udah yuk. Yaudah, cepet.
Halo Tante. Halo? Halo? Halo, Mel? Mel? Ditutup mah teleponnya. Enggak, teleponnya masih kesambung. Lani! Halo, Mel? Dengar suara aku gak? Pasti ada apa-apa sama Tante Melani sampai gak bisa jawab kayak gitu. Coba telepon lagi, Ma. Gak diangkat-angkat. Tante Melani, Kenapa, Melani? kita harus ke rumahnya sekarang. Ada apa? Tante Melani dilukai sama hantu itu, Pak. Mah. Ayo. Pak, cepetan dong, Pak. Iya, ini juga sebentar lagi sampai kok kita. Tapi cepetan. Sabarlah, kalau papa ngebut-ngebut terus kenapa-napa gimana? Nih, Papa pesan. Nanti kalau kamu udah bisa nyetir kayak Papa, kamu nggak boleh ngebut. Karena selain membahayakan diri sendiri, itu juga akan membahayakan orang lain. Awas! Awas, Pak! Awas, Pak! Kok nggak ada sih, Pak? Kemana anaknya? Papa juga nggak tahu, Mah. Dia di sana. Dia itu bukan manusia, tapi dia makhluk astral. Apa? Dia itu arwah penasaran, Pak. Mah. Kok dia mau cegat kita sih, Roy? Kayaknya dia mau kasih tunjuk sesuatu deh. Kasih tunjuk apa? Lo juga gak tahu sih. Mah, Pak. Ini sekarang kita berada di Jalan Simpang 2. Sebenarnya ada kejadian apa di jalan ini? Kamu lihat apa, Roy? Rupanya kecelakaan itu terjadi di jalan ini, Pak. Mah, Kecelakaan? Kecelakaan apa? kecelakaan yang membuat sepasang suami istri itu tewas, Pak. Suami istri? Apa sih Papa nggak ngerti? Itu loh, Pak. Roy pernah cerita soal ini. Tapi ya Roy sendiri tuh belum tahu yang tewas dalam kecelakaan itu siapa. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Iya dong sayang, ini kan juga lagi diobati. Ya, tapi ini panas banget, Mas. Mbak, pelan-pelan. Kenapa rasa panas di tangan ibu mah hilang-hilang? Tangan kamu kenapa, Mel? Ini tuh digenggam sama hantu itu. Ini jadi panas banget, Lani. Ya ampun. Coba-coba kamu duduk aja ya. Duduk, silakan duduk. Roy akan bantu Tante. Tolong ambilin air, daun sirih, dan juga bunga melati ya. Biar saya ambilkan, Bu. Iya, biar saya petik bunga melatinya. Makasih, Bang. Makasih banyak ya. Kalian berdua udah bisa datang. Roy tuh loh cemas banget sama kamu sampai dia bawa air doa. Makasih ya, Roy. Sama-sama. Ini Roy, bunga melatinya sama daun sirih. Sekarang tolong campurkan air itu, daun sirih dan juga bunga melati dalam air itu. Ini langsung hilang loh panasnya. Sekarang sisanya untuk Om. Diminum, Om. Oke, Roy. Pergi kamu. Jangan
Jangan campuri urusanku. Roy cuma bantu masalah kamu doang. Aku tidak akan pergi dari rumahku. Tapi kamu udah melukai orang lain. Aku tidak mengganggu. Perjanjian akan bantu kamu. Tapi kamu juga harus janji jangan ganggu orang lain. Rumah itu milikku. Mereka membunuhku. Apa yang kamu lihat, Roy? Tadi orang temui hantu itu. Roy minta agar dia tidak mengganggu keluarga ini lagi. Tapi apa, Roy? Tapi dia minta haknya untuk dikembalikan. Baru dia akan berhenti mengganggu. Hak apa ya? Kita nggak pernah makan hak orang lain kok. Iya Tante, Roy tahu kok. Dan itulah yang menjadi misteri buat Roy. Om, Tante. Itu di foto siapa yang bersama Om sama Tante? Itu Zanas, adik kandung saya, Roy. Dia itu adalah mimpi Roy. Dia kecelakaan. Iya. Zanas dan suaminya kecelakaan 3 bulan yang lalu. Dan mobilnya menabrak pohon dan mereka mati di lokasi kejadian. Jangan-jangan di Jalan Simpang 2. Benar sekali. Bagaimana kamu bisa tahu? Iya, tadi nggak sengaja lewat jalan itu. Terus Roy ada ngeliat sesuatu lewat mata batinnya. Tapi aneh ya. Kalau nggak salah kan mobilnya itu emang sehat kan? Kok mereka bisa kecelakaan gitu ya? Karena mereka melihat penampakan dan mobil mereka. Itu yang membuat mereka ketakutan dan terjadi kecelakaan. Siapa hantu anak kecil itu, Roy? Apa ada hubungannya dengan yang nakut-nakutin kita? Roy juga kurang tahu sih. Biarpun Roy itu mempunyai kemampuan di atas orang dewasa, tapi dia itu tetap anak kecil yang harus didampingi dan belum mengerti cara menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang lain supaya tidak marah dan tersinggung. Nah, itu tugas saya dan papanya untuk mewakili. Roy, sebenarnya apa ya salah Tante? Sampai hantu itu gangguin Tante terus. Mel. Gak apa-apa, Kolan. Roy bisa ngomongin apa yang dia lihat dengan mata batinnya. Nah itu dia, kejujuran memang kadang menyakitkan. Tapi kan kita juga butuh tahu yang sebenarnya. Betul, Roy. Kamu bisa jelasin menurut pandangan mata batin kamu. Sepertinya rumah ini belum sah. Gak sah gimana? Kita udah bayar penuh rumah ini, Roy. Mungkin pembayaran itu nggak sampai ke tangan Ibu Nastiti atau ahli warisnya. Tunggu, kamu mau nuduh adik saya untuk berbuat curang? Pak Pur, tadi kan yang minta Roy terus terang lewat mata batin ya? Nggak. Ya, saya nggak marah. Cuma agak kaget aja. Iya sih. Waktu itu kan kita memang ada sengketa tentang pembelian rumah ini. Tapi pengadilan tuh menangin pihak kita kan? Soalnya kita memang punya ada bukti-bukti tentang pembayaran dan segala macamnya. Kalau Om dan Tante tidak keberatan, boleh Om. Ya, kalau kamu mau lihat, kita bisa tunjukkan bukti-buktinya kok. Roy. Gak apa-apa. Bentar ya, Tante ambil dulu. Ya Mas, bentar. Roy, emang kamu gimana sih cara mau meriksa bukti-buktinya? Tahu, kayak kamu ngerti aja soal transaksi beli rumah. Iya. Bukan itu yang Roy mau tahu. Roy itu cuman mau lihat sebenarnya pembayaran transaksi itu siapa yang tanda tangan nih? Bu Nastiti atau orang lain? Das, itu kamu baru cerdas. Loh kamu kayak gini miripnya sama papa bukan sama mama. Aja, dari mama lagi cerdas. Bangga jadi papanya Roy. Iya dong. Ini sertifikat dan bukti pembayaran atas nama Bu Nastiti ditandatangani di atas materai. Nah, kalau ini fotokopi KTP-nya Bu Nastiti. Lihat deh, tanda tangannya sama kan, Roy? Roy, coba lihat kwitansinya ya. Nih.
sertifikat rumah ini diterima oleh Mas Purwanto, kita tinggal menikmati hasil uang pembayaran dari rumah dia. Tapi kamu yakin Mas Purwanto akan percaya? Tenang aja Mas, Mas Purwanto itu bakal percaya sama aku. Berarti sekarang tugas kamu gimana cara memalsukan tanda tangan Ibu Nastiti? Itu urusan gampang Mas. Lagian juga kan Mas Purwanto nggak tahu tanda tangan asli Bu Nastiti itu kayak gimana, ya kan? Jadi Sanas memalsukan surat jual beli rumah ini? Iya. Tanda tangan ini palsu. Bukan asli dari Bu Nastiti. Jadi uang pembayaran rumah ini tuh nggak pernah sampai ke tangannya Bu Nastiti. Om, Roy boleh pakai tangannya? Silakan Roy. Roy, kamu lihat apa dengan mata batin kamu? Ada sepasang suami istri yang membunuh Bu Nastiti dengan kayu. Siapa pelakunya, Roy? Adik Om Purwanto dan suaminya. Sanas? Iya Om. Nggak mungkin. Gak tau nih ada yang gigit aku nih. Aduh. Jangan lakukan itu, Bu. Kamu jangan ikut campur urusanku, Roy. Berjanji akan selesaikan masalah ini. Kamu kenapa mau bantuin Roy? Kamu baik sekali. Jangan bantu dia. Sudah menghentikan semuanya. Mereka menyakiti kita, Dewi. Aku sudah menerima takdirku, Mak. Dengan cara sakit. Mereka jahat. Aku akan menuntut balas. Mereka harus keluar dari rumahku. Biarkan Roy selesaikan semuanya, Mak. Dia bisa menolong kita dengan tenang. Semua masalah mulai jelas terkuak. Ternyata Dery anak dari Bu Nastiti dan meminta Bu Nastiti merelakan semuanya diselesaikan oleh Roy. Bu Nastiti menurutin kemauan anaknya itu, tapi meminta tolong Roy satu hal, yaitu kuburkan dirinya secara layak. Aku mohon, Mak. Aku ingin tenang. Sudah dendam, Mama. Aku tidak akan tenang sebelum aku menuntut balas. Bu, anak Ibu benar. Gak ada gunanya dendam-dendam. Lebih baik Ibu buang aja tuh dendam. Karena kalau Ibu dendam, apalagi sampai menyakiti manusia, malah akan membuat Ibu getah ingat selamanya. Dan gak bisa tenang, Bu. Aku mati tidak wajar. Aku dikuburkan secara tidak layak. Ya, Bu, sekarang Ibu gak usah pakai dendam lagi. Roy yang akan sampaikan ke mereka. Mel, kayaknya sebaiknya kamu kembalikan deh rumah ini ke ahli warisnya Bu Nastiti. Atau kalau enggak kamu lunasin pembayarannya ke ahli warisnya itu. Gimana ya? Berarti kita bayar 2 kali dong. Ya, habis mau gimana lagi? Kan pembayaran pertama jelas-jelas nggak sampai ke tangan Bu Nastiti atau ahli warisnya. Iya, Ma. Sanas dan suaminya udah nipu kita. Kita harus bayar kembali kepada mereka. Ya ampun, jangan-jangan Sana sama suaminya itu meninggal gara-gara lihat arwahnya Bu Nastiti. Bukan. Sebenarnya waktu itu mereka melihat penampakan hantu Dery. Anaknya Bu Nastiti. Dery meninggal karena lagi sakit dan tidak tertolong. Waktu itu uangnya dirampas sama adik Om Pur dan juga suaminya. Aku nggak mau seumur hidup kita dikejar-kejar sama arwah penasaran, Mas. Kita selesaiin dulu masalahnya, baru rumahnya kita jual. Ya? Iya, Ma.
Kenapa kita harus ketemu di rumah Sanas ya? Nggak tahu juga deh Mas, mungkin Roy ada penglihatan baru kali ya? Kenapa kita harus ketemu di sini? Roy udah tahu kebenaran soal jenazahnya Bu Nastiti. Bu Nastiti? Maksudnya gimana? Jadi gini, Roy bilang kalau Bu Nastiti setelah dibunuh, jenazahnya dikuburkan di dalam rumah ini. Saya nggak akan percaya sebelum membuktikannya. Kalau gitu kita buktikan aja sama-sama. Tunggu dulu. Tapi saya bakal bawa Pak RT untuk menjadi saksi di sini. Roy, tolong kami Roy, agar kami tidak sengsara seperti ini. Apa yang Roy bisa bantu? Sampaikan permintaan maaf kami kepada Bu Nastiti. Bu Nastiti udah maafin kok. Tolong sampaikan juga kepada Mas Pur dan juga Mbak Melani. Karena selama ini kami telah banyak membohongi mereka. Iya, nanti Roy sampein ya. Tolong Roy, agar arwah kami bisa tenang. Tapi ada kebaikan yang harus kalian lakukan. Apa Roy? Apa yang harus kami lakukan agar arwah kami bisa dibebaskan? Kalian harus beritahu di mana kalian menguburkan Bu Nastiti. Roy akan bantu kalian untuk bebas. Asalkan informasi kalian gak ada yang salah. Di dalam rumah kami Roy, di belakang Roy, di bawah kandang ayam. Tolong bebaskan kami. Kami benar-benar menyesal, Roy. Roy lihat apa? Roy harus bicara sama arwah Bu Nastiti dan anaknya. Roy tahu kalian di sini. Tampakkanlah diri kalian. Tadi Roy bertemu dengan arwah Bu Sanas dan suaminya. Mereka meminta maaf. Katanya mereka juga menyesal atas perbuatannya. Ibu Nastiti sama Dery mau maafin kan? Mau kan maafkan mereka? Aku sudah tidak menyimpan dendam. Dan aku sudah memaafkan mereka. Syukurlah. Sekarang arwah Bu Sanas dan juga suaminya udah tenang dan terbebas dari penderitaan mereka. Bu Sanas dan juga suaminya minta maaf pada Om Pur dan juga Tante Mel. Sebaiknya Tante Mel dan Om Pur maafin aja. Karena maafin itu juga salah satu karma baik. Karena keikhlasan hati Om dan Tante akan membebaskan arwah mereka di dunia lain. Iya Mel, setiap manusia pasti bisa berbuat hilaf. Dan mereka juga udah menerima sendiri karmanya. Ya, aku maafin mereka kok. Ya, saya juga udah maafin Sanas dan suaminya. Sebaiknya Om dan Tante berdoa buat mereka. Sanas? Barusan aku tadi ngeliat Sanas sama suaminya dan mereka melambaikan tangan. Lalu pergi. Mana Mas? Arwah mereka udah terbebas dari penjara Om. Mas, ya ampun, bentar. Sanas! Sanas! Kenapa kamu ngelakuin ini, Sanas? Selama ini kakak ngira kamu adalah adik yang baik. Dan kakak nyesel. Kakak tahu setelah kamu udah gak ada. Gak apa-apa Mas, apapun yang dia lakukan di dunia, dia akan bertanggungjawabkan di akhirat ya. Kita doain aja supaya Sanas dan suaminya itu tenang. Iya Mas, harusnya Mas Pur bahagia karena arwah Sanas sekarang udah tenang, udah bebas. Aku udah ikhlas. Cuma aku ngerasa sedih aja. Aku mengetahui ini setelah dia udah gak ada dan aku ngerasa bersalah. Ya udah kita nyusul Roy masuk ke rumah yuk, Ma. Iya. Yuk.
Gimana Roy? Kamu udah tahu tempatnya? Udah mah, Pak. Gimana? Tempatnya di halaman belakang rumah ini. Di bawah kandang ayam. Hah? Yakin? Roy yakin banget, Pak. Pak RT, tolong digali tempat almarhumah Bu Nasiti dikuburkan. Di sebelah mana Pak tempatnya? Di kandang ayam. Nggak mungkin lah. Masa tega bener ngubur orang di bawah kandang ayam? Roy gak bohong, Roy beneran. Bu Nastiti dikubur di sana. Nggak ada kuburan di sini. Mana mungkin lagi mayat dikubur di sini? Kamu tuh ngaco, ngada-ngada kamu Roy. Tapi Roy beneran. Bu Nastiti dikubur di sana. Gak mungkin ada mayat dikubur di sini. Ayo kita pergi aja. Berta tunggu. Ini Papa pastiin sekali lagi, kamu yakin kan di sini tempatnya? Yakin banget, Pak. Itu kandang ayam kalian pindahin terus tanahnya digali ya. Baik Pak RT. Iya Pak RT. Enak kerja. Ayo. Loh, ada apa? Ada mayat Pak RT. Coba periksa sekali lagi yang benar. Benar, mayat Pak RT. Sebaiknya langsung lapor polisi Pak RT. Oke, baik. Roy, tapi setelah ini arwah Bu Nastiti nggak akan ngehantuin kita lagi kan? Dia udah janji untuk tidak mengganggu kita lagi. Syukurlah. Syukurlah. Tapi sebaiknya Om sama Tante kubur mayatnya Bu Nastiti yang layak. Pasti kita ngelakuin itu kok. Terima kasih ya Roy. Ibu Melani batal menjual kembali rumah itu. Ia menjalani semua saran saya dan Roy dengan membayarkan kembali rumah itu ke ahli warisnya. Dan rumah itu berhenti membawa malapetaka. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rajin berdoa agar kita selalu di dalam kebajikan. Amin.